ayo ngangkring ngede ning warung Pak Jon ngalor ngidul omong waton dik waton omong waton angkring bareng ning warung Pak Jon. Lillahi ta'ala le. Siro lupa Perdamaian banyak yang cinta damai tapi perang makin ramai. Banyak yang cinta damai tapi perang makin ramai. Bingung ku memikirnya. Duh, Mas Kliwon. Ini lagu harapan buat Mas Kliwon khususnya semua. Harapan dia? Biar damai gitu Mas. Iya, dia menyanyikan lagu perdamaian karena hidupnya nggak pernah ngerasa damai. Dia menyanyikan lagu ini. Pon, masih pagi loh. Udah diserang. Aku kalau sama kamu damai-damai saja, sama Pak Penceng damai, kepada siapapun damai. Tapi ketemu konfliknya. Lah, saya ini kan mengungkapkan realita. Iya. Bukan maksud mau ngomongin, cuma saya mengungkapkan realita. Iya. Soalnya ketika kita nyanyi perdamaian, kita semangat, dia nggak sendiri lesu. Damai aja. Lesu sendiri. Jadi saya teringat, oh iya, ini harapan. Kalimat yang diucapkan itu Pak Jon, itu kayak orang apa ya, kayak sabar, kayak rileks. Saya nutupin. Sorry, Wan. Ya. Kalau dia ngomong untuk aku, itu kelihatan kayak sabar, kayak rileks gitu Pak Penceng. Tapi wajahnya tuh provokatif gitu. Dan itu bikin aku jengkel gitu loh, heran aku. Sabar, Mas Kliwon, sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Contohnya ya seperti saya ini. Ngomong disayang Tuhan tapi mripate sing kiwa kareng ngene-ngene. Ngece loh nih. Kamu coba nyepelek lho, kamu menyebut nama. Ojo ngono anu, Tri. Iya. Terus gimana nih kabarnya hari ini Mas Kliwon? Alah, saya ini baik loh. Baik saya hari ini. Iya, kapan jadi banci saya? Kita makan dulu ya. Ya. Enggak. Gini loh, menurut aku harus kita pelihara kayaknya Pak Penceng. Konflik seperti ini harus kita pelihara. Memelihara konflik. Ya nggak boleh loh. Sebenarnya sih Orang memelihara yang benar kan memelihara kesejahteraan, memelihara kebahagiaan, memelihara kesehatan. Konflik, memelihara konflik. nggak boleh memelihara konflik seperti ini. Presiden kita aja sekarang lagi berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Untuk menghilangkan konflik, untuk Dalam menghilangkan peperangan, mendapatkan perdamaian. Loh, perdamaian tadi itu Pak Jokowi. Semestinya Pak Jokowi jangan melakukan langkah-langkah yang besar untuk dalam rangka perdamaian dunia loh. Sebelum dua rakyatnya ini masih selesaikan dulu rakyat, jangan gitu. Tapi ya apa-apa ya, karena ini loh, Pak Jokowi dalam skop besar, dalam konteks internasional, kalau kita dalam konteks interlokal di kawasan warungnya Pak Andring, Pak Jon, gitu ya. Dan itu pendamainya siapa? apa? Pak Penceng. Karena aku nggak akan mampu dan aku nggak akan yakin kalau kamu menjadi pendamai kami berdua. Kenapa? Karena pertanyaanmu itu provokatif. Dan iki gitu Pak, dia tidak menyerang aku loh Pak Penceng, tidak menyerang, tetapi dia memberikan porsi. Pertanyaannya lebih banyak dia daripada aku. Dia 6, aku mengeloro pertanyaan. Ini 6 itu bisa berpotensi untuk menghantam aku. 6 pertanyaan loh. Pikirannya sudah mulai dihantui pikiran-pikiran jeleknya sendiri. Loh, tapi ya. Dia sudah membuat persepsi yang nggak baik terhadap orang lain. Kan gini loh, kalau jenengan bukan moderator resmi loh ya dalam hal ini, tapi bakatmu itu bisa membagi dialog kan ngono, ya toh. Kalau setelah Pak Jupri, giliranku, ojo Kliwon, Jupri, Kliwon, Jupri, Kliwon.
Terus terakhir cukup ya guys. Jadi aku mulai jadi emosi banget karena apa? Nggak selesai aku. Dia puas ngomongnya dowo banget. Nah pertanyaan. Tak mulai kowe, Wan. Iya. Tak mulai kowe. Biar puas pokoknya. Gitu, mbak motor, banter-banter. Kamu dari kamu ya? Masalah sekarang kita sudahlah, meskipun kita tidak bisa merubah apa-apa, tapi minimal kita berpikirnya sekarang dunia. Ya, Maksudnya seberapa besar efeknya kunjungan Pak Jokowi ke Rusia dan Ukraina? Menurutmu gimana? Jadi begini Pak Jon. Ntar, itu gue diprotes loh. Ini gue diprotes. Oh iya. Mas Kliwon ngomong. Saya kira saya. Kamu, dia loh yang Saya kira saya, mau ngomong. Antemi loh. Udah gatel. Ini pertanyaan gue. Mesti nyerang saya soalnya Pak RT. Sebelum diserang, serang dulu. Padahal pertanyaannya kan jelas oleh Pak. Sebagaimana tentang Ukraina. Ini nyerangnya ke saya pasti. Iya. Enggak ada hubungannya. Oh enggak, kamu negatif thinking. Ini aku harus menjawab pertanyaan dia. Ini tak jawab ya Pak. Seneng aku Pak, dikai kesempatan pertanyaannya. Tapi aku khawatir, baru 3 kata langsung dipotong dilempar ke Deknen. Wes, tenan wae. Tenan. Enggak, oh. Gue nak sampai ngono, keselak loh sambel ini. Pertanyaanmu piye? Ya, pertanyaannya piye? Pertanyaannya seberapa besar pengaruhnya Pak Jokowi atas perdamaian Ukraina dan Rusia? Ya besar banget. Nah, notabene Pak Jokowi itu adalah ketua G30. G20. Oke. Untung nggak ada S-nya. KTT G20. Ketua loh. Dia punya pengaruh, punya karisma loh. Artinya dia pendamai, artinya bukan mendamaikan ya. Artinya memfasilitasi bagaimana mereka yang sudah 3 bulan terjadi serang-serangan yang bertubi-tubi, Rusia menyerang Ukraina, tak pikir sudah saatnya mereka berdua itu, negara berdua itu membutuhkan bantuan Pak Jokowi. Dan itu kalau tercapai, wah nama Indonesia keren. Karena Pak Jokowi itu netral. Netral kepada Ukraina dan netral kepada, demikian juga Pak Pencek, netral kepada saya juga netral kepada dia. Orang kaya kowe. Eta netral. Ning asline penuh intrik pertanyaanmu. Lah tenan toh. oke. Cukup? Cukup nggak ada yang motong kan? Ya, nggak ada. Alhamdulillah lancar. Gimana? Dengan pertanyaan yang sama. Mas Kliwon, itu tadi, itu kalau dikasih pertanyaan tentang perang, dia senang. Dia menjawabnya bertubi-tubi, bersemangat. Karena memang dia senang perang. Bukan. Enggak, saya mau jawab ini cuma pengantar aja. Iya, kalau bisa kamu selalu nyerang ngono, kesimpulanmu salah. Kalau bisa kamu berargumen secara mandiri. Dengan argumen, tunjukkan elemen-elemen yang paling prinsip. Kalau kamu mampu menunjukkan elemen, berarti kamu pribadi yang tidak cemen. Ketawanya kece loh, kok licik banget loh ya ketawanya. Ayo Pri, jangan dipotong dulu biar dia berpendapat dulu. Kalau saya begini nih Pak, jadi memang sebenarnya kita tidak tahu pengaruhnya seperti apa. Itu saya yakin. Ya bukannya yakin sih, yang yakin nggak yakin. Tapi pengaruhnya menurut saya itu tidak seberapa besar. Hanya memang Pak Jokowi sebagai kepala negara yang non-blok itu kebetulan kaitannya juga ada kunjungan keluar masuk ke Ukraina dan Rusia, menyempatkan diri untuk hadir. Ya paling tidak dia mencoba juga seperti kepala negara yang lain supaya konflik ini tidak terlalu tajam atau ada jalan keluar lah. Setidaknya begitu. Ia menunjukkan sebagai seorang negarawan juga. Tapi saya kalau mendamaikan, ya saya rasa juga ya ada sih motivasi ke sana, udah jelas mendamaikan. Hanya kan pengaruhnya sedikit itu saya kira begitu. Ya, saya pikir gini ya.
Jadi kalau saya pikir itu tadi pengaruhnya mungkin sedikit banyak. Pengaruhnya apa? Saya pikir kita memang harus berbuat. Persoalannya itu nanti ada pengaruh atau enggak, minimal kita sudah berbuat. Ya toh? Daripada kita tidak berbuat sama sekali. Ya toh? Nah, pertanyaanku sekarang untuk Pak Penjeng. Kenapa Pak Jokowi sebegitu beraninya datang ke Ukraina dan Rusia? Padahal itu kan lagi konflik perang. Dan kenapa ada beberapa presiden yang lain nggak berani? Pak Jokowi berani. Menurutmu, apakah Pak Jokowi itu terlalu nekat hingga berani masuk ke negara yang lagi konflik perang? Atau gimana Pak Penjeng? Menurut analisa Pak Penjeng lah. Pertama kan Indonesia sebenarnya punya apa ya, politik yang untuk yang keluar negeri kan bisnis aktif. Nah itu harus dipegang dulu. Nah di antaranya kan menjaga ketertiban dunia. Nah ini Jokowi sebenarnya ya salah satunya juga menjalankan undang-undang itu aja. Di 45 kan ada menjaga ketertiban dunia. Nah salah satunya mencoba untuk meredakan peperangan itu. Kembali ya sebenarnya itu prinsip politik luar negeri kita, Indonesia itu kan bebas aktif. Jadi nah dulu ya non blok lah, nggak pihak sana pihak ini. Jadi diantaranya ikut menjaga ketertiban dunia. Jadi kita harus berpartisipasi. Jadi daripada diam, jadi harus ada tindakan lah. Pertama itu. Nah, selanjutnya sebetulnya tidak hanya itu, karena dengan adanya peperangan ini kan, nah ini secara global sebetulnya yang terganggu paling nggak itu makanan, bahan makan. Di sana kan penghasil gandum yang besar kan. Nah sebenarnya Jokowi punya motif itu juga supaya memperlancar peredaran hasil-hasil dari Ukraina dan Rusia dan energi. Karena dengan adanya perang ini kan harga minyak melambung atau suplai bahan makan terhambat lah. Nah, Jokowi sebenarnya ke arah itu yang diutamakan. Nah, tentang perdamaian itu sebenarnya agak sangat berat karena masalahnya kan kompleks di situ. Nah, syukur-syukur bisa ke situ. Tapi sebenarnya menurut banyak pendapat orang, sebenarnya bisa gencatan senjata aja udah bagus. Tapi untuk menuju damai itu mungkin agak panjang perjalanan. Jadi dia lobby ke sana itu sebenarnya kayak lancar, iso ekspor lah hasil-hasil Ukraina, hasil-hasil Rusia. Yang dari Rusia kan energinya yang banyak kita tergantung, dunia ini kan banyak tergantung dari Rusia juga energi. Nek bahan-bahan makanan kayak gandum itu juga Ukraina itu banyak ekspor juga. Nah sekarang ini kan terhambat. Nah akhirnya kan bahan makan naik, minyak naik. Nah sebenarnya Jokowi ingin agak menetralisir itu. Motif yang mendesak lah yang saat ini lah. Nah untuk damai syukur-syukur neng bisa gencatan senjata sebenarnya udah bagus. Nah saya sementara begitu. Kalau kamu, Bang, kenapa Pak Jokowi berani banget masuk sana? Apa dia nggak takut kena peluru apa gimana? Atau memang dia kebal peluru atau gimana? Sebelum masuk kepada persoalan, izinkan saya menganalisa apa pendapatnya Pak RT. Jadi Pak RT itu mampu menjabarkan dengan intelektualitas, kecerdasan, dan pasti kalau intelek dan cerdas yang digunakan itu berarti dia menggunakan otak yang luar biasa. Dia menggunakan otak. Arahnya jadi, sudah jelas. Ini arahnya jelas. Jadi otak itu berbeda dengan otot. Jadi tapi wajar ya, keamanan kan lebih fisik ya, sifatnya physically ya. Jadi itu Pak Joni itu baru prakata ya. Sekarang isinya pertanyaan apa tadi Pak Joni? Kenapa Jokowi terlalu berani untuk masuk ke negara konflik perang? Apa dia nggak takut ketembak atau peluru nyasar atau gimana gitu? Pak Joni ya ampun, kamu itu gini loh, teman-teman tuh selalu melihat apa yang ada di dalam kasat mata di televisi. Sementara di belakang panggung Pak Jokowi itu japri loh sebelum kesana itu. Japri dulu dari pihak Presiden Rusia dijapri, Ukraina dijapri, japri satu-satu. Itu otomatis ketika datang ke kunjungan ke Rusia itu keamanannya berlapis-lapis. Nah, tapi kan peluru kan bisa dijapri, nanti peluru nyasar.
Iki lucu iki. Iya, HP iki. Iya, HP iki. Episode berapa baru kali ini paling lucu? Oh, ini paling HP itu. Peluru langsung japri. Ya benar juga Jan. Iya. Dia kan bisa menjapri Iya, presiden Iya. Ukraina, bisa menjapri presiden Rusia. Nah, peluru apa yang dijapri? Lagi iya. Pakai baju lapis. Kenapa? Pak, itu anu loh. Enggak. Timnya pakai baju lapis. Orang timnya ada Pak Jokowinya. Dia Enggak. kan pakai jas doang. Pak John, yang saya heran, dia bicara masa elemen, kita harus menganalisa gini di belakang panggung, nggak tahunya pakai baju kebal. Harap. Pak John, apa yang kita sampaikan ini, kita harus menghindari retorika. Nah. Karena selama ini dia menggunakan retorika, Hmm. ya toh? Walaupun demokrasi sudah terbuka, ya toh? Akan tetapi Pak John, kalau dia menyampaikan sesuatu, kalau kita mentelaah banget itu akan celaka. Dan ujung-ujungnya bukan surga yang dia pilih, tapi neraka. Oh, dia bermain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar aja itu. Nah ini mungkin dia nih tahu nih seorang keamanan kan, paling enggak lah tahu lah. Pasti Iya. nonton TV terus. Nah, menurutmu Suri, bukan pertanyaan yang sama tadi tuh. Kenapa Pak Jokowi segitu berani? Apa dia nggak takut dengan peluru nyasar? Pak John, saya tahu, Gitu. sebagai orang yang mengembangkan sebuah pertanyaan, ojo pertanyaan sama kamu lempar ke sana. Kalau nggak hati-hati, aku iso beda pendapat dan konflik loh. Jenengan pertanyaan yang sama iso beda dan aku iso perang loh. Jenengan diam-diam anu ya, menyimpan intrik ya, heran aku. Pertanyaannya dikembangkan. Enggak dong, maksudku kan kalau kan bertanya dengan hal yang sama, siapa tahu dia berbeda kan. Nah. Jadi kan kita bisa mengambil dari Kliwon, keberadaan dari Kliwon, keberadaan dari Supri, kita bisa mengambil hikmah. Nah, terus nek aku itu. rame kowe seneng. Nah, itu kan persoalan kalian berdua. Kenapa rame? Kan Pemicunya Kata-kata Pak pertanyaanmu John, loh. kata-kata Pak John, perbedaan tadi itu ini. perlu digarisbawahi. Kenapa? Jelas berbeda. Perbedaannya apa? Jelas berbeda. Iya, perbedaannya apa? Analisa saya itu tajam, Karo mikir ya, terpercaya, karo mikir ya. dan dengan sumber yang jelas. Saya karo mikir, soalnya mikir kendok karo sambel. Jadi kalau masalah takut atau tidak takut, itu kan lucu, pertanyaan itu lucu. Gitu. Oh, ya. Artinya begini, seorang kepala negara datang kepala negara lain, itu kok harus takut? Karena memang ada dilindungi undang-undang di sana juga harus melindungi. Masa iya nggak dilindungi? Dan itu juga sebelum kunjungan Bapak Jokowi ke sana itu sudah ada protokol dulu. Jadi dijadwalkan kapan, dianukan kapan. Nah juga disiapkan keamanan, keamanan kepresidenan. Yang dikhawatirkan juga mungkin ada dari yang lain, pihak-pihak lain yang tidak menyukai. Jadi kalau tentang keamanan itu udah pasti keamanan. Wis kuwi konsen mangan. Persoalannya sekarang, Konsen mangan. Pak John, dia takut kalau saya ngomong terus analisa saya lebih tajam. Kan sudah saya katakan tadi, makanya dia mematahkan. gunanya pertanyaan berbeda itu supaya ada pengembangan uji coba terhadap otak dan pikiran. Pertanyaannya sama, jawabannya jadi pada karo aku mau. Nah tuh kan disama-samakan terus. Yang berbeda waktu kecilnya kan di SD saya dia lebih Aku juga cerdas. kalau tadi kau bilang tadi peluru kan nggak bisa dijabri. Kalau sekarang sama aku mau ke Jupri juga. Undang-undang dibuat itu hanya orang untuk ya orang yang punya otak, orang yang bisa baca. Lah peluru. Dengar, orang yang punya otak katanya. Iya, Dengar kan barusan. iya. Lah peluru kan nggak punya itu. Pak John punya korek. Oh ini? Iki wano Untuk apa, pura-pura. korek? Ya, Pak Penceng punya uang nggak? Punya otak nggak kamu? Lah itu. Dia merasa tersinggung. Padahal apa bedanya sama kan? Hanya masalah pengucapan kan itu ya. Tapi kan saya kan tidak bertanya punya otak nggak. Tapi ada kata-kata yang di mana saya bisa masuk. Itu namanya cerdas. Momen kesempatan itu nggak sembarang orang bisa ngebaca. Maaf ya, Wan. Saya makan dulu. Nggak, saya makan aja dilihatin. Tapi Pak. dihitung ya jangan kayaknya ngambil banyak ntar bayarnya perasaan Kalau mengenai- dari kemarin-kemarin bayar segitu tuh makannya kan double Iya, pantesan. kan wajar otot. Oh, Mengandalkan iya. otot jadi makannya kan. Tapi intinya Pak John, Nah. bahwa kita harus bangga
Presiden kita Pak Jokowi itu ada inisiatif untuk bisa membuat perdamaian. Itu yang kita syukuri. Kita bangga loh sebagai rakyat Indonesia. Ya. Bangga. Ya toh? Supaya apa nanti KTT G20 orang 30 ya Pak. 20. Itu bisa banyak-banyak. momentumnya pas. Kalau Pak Jokowi mulai bergerilya untuk mendamaikan. Harapannya apa? Saat KTT G20 Presiden Ukraina dan Rusia nek iso teko. Tapi kayaknya kok angel ya teko ya karena masih belum ada tanda-tanda yang positif Pak ini. Dari kunjungan beliau. Dari kunjungan Pak Presiden. Ya. Ya, sebetulnya ya memang nggak semudah itu sih. Kalau ngelihatnya ya yang penting kan ya kembali lagi ya dari omong saya pertama tadi, yang penting kita itu istilah berbuat, ya kan, daripada nggak berbuat sama sekali. Urusan nanti itu misalnya berhasil atau enggak ya, itu harus ada campur tangan manusia dan Tuhan. Jadi yang penting istilah dalam bahasa Inggris just do it, benar kan? Bukan just do it gitu kan? Bagaimanapun yang dinilai itu yang lebih penting dari kesemuanya niat baik. Ketika kunjungan ke sana niat baik untuk mendamaikan sesuatu, itu sudah nilai yang bagus banget gitu. Begitu. Tapi ini Pak RT, tapi ada sebuah ini namanya orang Indonesia ya. Presidennya berbuat baik salah, nggak berbuat baik salah. Mereka sekarang ini dia pengen mendamaikan Ukraina dan Rusia ini. Ada juga yang nyinyir, bahkan ada yang bilang pencitraan. Terus gimana tuh Pak RT ini dengan pola-pola pikir netizen-netizen Indonesia yang seperti ini? Ya memang itu nggak bisa dielakkan ya. Di antara sekian ratus juta penduduk Indonesia, apalagi ada faktor like dan dislike, suka dan tidak suka. Nah, biasanya kalau sudah dicampurin politik, nah itu kalau sudah beda politik, beda inilah paham adanya. Apapun niat kita, sebaik apapun niat kita pasti diserta. Misalnya gitu ya. Apalagi misalnya tidak baik, nah itu semakin membahayakan. Nah, menurut saya itu hanya masalah politik aja. Jadi beda kubu atau beda inilah. Jadi tetap dicerca sebaik apapun. Karena kita kan nggak mungkin kamu berniat baik 10 orang yang di situ mengatakan wah itu baik semua, nggak mungkin. Pasti ada 1 atau 2 yang mengatakan tidak baik, walaupun itu baik. Apalagi tidak baik. Ya. Tuh, dengeran. Dengeran. Kamu duduk sini. Kenapa? Duduk sini. Kenapa ya? Duduk sini. Aku kehabisan pertanyaan dong. Aku tidak sumber. Begini Jupri. Maksudnya yang gantiin dia. Ya, coba dia dulu. Oke. Begini Jupri, menurut kamu Jupri, Kesempatan dia. kira-kira menurut kamu Jupri, menurut kamu kira-kira beresiko nggak kalau ternyata perdamaian dunia yang inisiasi oleh Bapak Presiden Jokowi nggak terwujud? Kira-kira membawa resiko nggak? Ya bagus. Oke Pak John, menurut Pak John bagaimana kira-kira? Jadi gini, benar Pak RT, Supri, benar kata orang-orang bijak. Kalau mau menguji seseorang itu, beri dia kekuasaan, terus kekayaan. Nah, itu karakternya seperti apa? Nah, ini dia baru kasih kesempatan untuk bertanya, langsung habis kamu. Pria. Aku kayaknya dendam kamu seperti memberi panggung buat aku. Untuk apa? Membalaskan dendamku. Tapi hebatnya Pak John, sementara dia ketika duduk di sini, saya diserang. Katanya dia bilang, dia menyengsarakan bahwa dialah yang teraniaya katanya. Saya yang menganiayanya. Baru dikasih kekuasaan sendiri. Itu baru duduk di kursi aja, apalagi dikasih jabatan. Iya. Pak John, jadi sekarang kamu sudah mulai belajar bagaimana membagi suatu dialog dengan porsi yang pas. Semakin kamu memperbanyak pertanyaan untuk dia,
itu ya 70% konten ini dia habis untuk kata-kata dia. Sementara kata-kata dia dari kata satu menuju ke kata berikutnya itu membutuhkan 1 menit, Pak John. Nah, itu kita Analisis itu seperti itu. Dia tidak cepat berucap, tapi setiap kata yang dikeluarkan dipikirkan dulu. iya, dan dia paling cepat kata-katanya kalau pas lagi nyerang aku, Pak John. Cepat banget. Karena apa? Sudah dirancang sebelum kesini, Pak John. Dia terlalu jauh pemikirannya, saya heran. Sudah dirancang kan? Padahal dia yang ngerancang dari rumah itu. Sampai nggak tidur semalamnya, besokannya apa gitu. Jadi kita itu, Pak John, ketika Pak John melempar, besok kalau di angkringan, kalau kita membahas hal-hal yang viral, yang menarik gitu kan, itu tentang apa, kunjungan Pak Presiden, gitu. Tentang apa tadi satunya, ganja. Oh, kita mempelajari betul Pak John tentang ganja. Pak Penceng juga begitu jenengan. Dia enggak, dia mencatat bagaimana kata-kata yang bisa menyerang si Kliwon itu. Jadi dia catat, Pak John. Jadi dia lancar menyerang aku. Dia sedang membicarakan dirinya. Saya bukan dikasih pertanyaan ini, kenapa jadi curhat kamu? Kenapa? Kenapa jadi curhat? Ya, kesempatan aku jadi moderator. Jadi gak ada pertanyaan yang keluar ini, Pak RT. Jadi kalau bisa itu yang edukatif. Ya. Ya, jangan provokatif, itu yang penting kan gitu. Ternyata lebih sulit ya jadi narasumber. Kembali lagi aja dah. Hah? Saya mending bertanya lebih enak. Waduh, rusak nih. Sorry, Won. Ini dapurmu ini. Ya, aku Dia dikasih duduk untuk memberi pertanyaan, dia malah menasehati. semenjak aku sering nongkrong di sini, Pak John, dan menemukan teman sparring partner berdebat. Sekarang ngamen itu aku males ya, Pak John. Udah males aku sekarang ngamen. Pengen berdebat terus. Iya, tapi kan pemasukan jadi nggak ada, Pak John. Ini nanti aku nyatet, Pak John. Ya, Pak. Iya, dicatat. Mau ngomong utang aja tidak mubeng. Oke, teman-teman. Waton Gayon. Kayaknya pembahasan soal Pak Jokowi ke luar negeri untuk mendamaikan dunia perlu secara moral kita support. Ya, moral. Hasilnya seperti apa? Ya kita serahkan kepada Yang kuat. zat yang mempunyai Alam semesta. yang mempunyai kekuatan segala-galanya. Ya, Dialah penentu, satu-satunya penentu. ya. Mempunyai ya, Ya. bukan mempunyai, guys. Oke teman-teman, gitu aja ya. Jadi apapun bisa diperdebatkan di sini. Oke. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Yes. Dadah. Oh, dadah.